Selamat pagi. Pagi-pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi-pagi semangat luar biasa. Ya, semangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang saya mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, sekarang, jadi sebelum kita memulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang silahkan dicek terlebih dahulu situasi kelasnya bagaimana. Mungkin ada sampah di bawah mejanya, kemudian ada yang belum rapi di bajunya, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Bagaimana? Bersih? Oke, kita lanjut ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi tentang apa? Sistem pencernaan. Ada yang masih ingat organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Coba satu orang angkat tangan. Iya. Ketua kelas. Dari Mulut. ada gigi, lidah, sama kelenjar ludah. Selanjutnya Apa lagi? ada kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus 12 jari, sama Organ pencernaan itu dimulai dari Mulut. apa lagi? kerongkongan, Lambung. Apa lagi? Halus dengan usus. Nah, saya mau tanya lagi. Pada mulut organ apa saja yang berperan? Gigi, apa lagi? Lidah, apa lagi? Kelenjar. Nah, ini kita akan bahas materi tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yaitu pertama adalah peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian organ pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan bagian-bagian organ pernapasan dan fungsinya di depan kelas dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendesain proyek organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Jadi, 3 tujuan pembelajaran ini yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi, adapun model pembelajarannya yaitu PJBL. PJBL berarti ada proyek yang akan dihasilkan. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian penilaian, ada 4 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian produk atau proyek yang kalian lakukan sebentar. Sebelum kita lanjut, saya mau mengetes pengetahuan awal kalian terlebih dahulu tentang materi organ-organ sistem pernapasan. Oke, saya kasih waktu 3 menit. Sudah, kalau sudah silahkan dikumpul satu orang yang bawa ke depan.
Oke, kita tepuk semangat dulu sebelum kita lanjut. Tepuk semangat. Jadi di sini akan saya tampilkan sebuah video tentang organ-organ sistem pernapasan. Kita tahu bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Oke, jadi silahkan diamati ya. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Organ pernapasan kedua, faring atau tekad. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokannya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Dan kelima, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Berikutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dan organ pernapasan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernapas. Nah teman-teman, itulah keseluruhan organ pernapasan kita. Itu tadi adalah organ-organ dari sistem pernapasan. Sekarang saya mau tanya, dari video tadi organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Dimulai dari apa? Organ-organ pernapasan dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Oke, jadi itulah organ-organ sistem pernapasan. Sekarang saya mau bagi kelompok ya, 4 kelompok. Mengambil Siska kelompok 1, Citra ke kelompok 2, Meli kelompok 3, Fitri kelompok 4. Silakan dulu dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang saya mau bagi LKPD ya dengan modul ajar. Oke, silakan dilihat LKPD-nya masing-masing. Sudah? Sudah dilihat LKPD-nya masing-masing? Sudah. Oke, di LKPD itu sudah ada kegiatan atau prosedur dalam pembuatan proyek. Jadi ada dua pilihan proyek di sini, yaitu membuat alat peraga atau membuat PowerPoint. Jadi boleh memilih salah satunya saja, membuat alat peraga atau membuat PowerPoint. Tetapi kalau ada yang bisa membuat dua-duanya, lebih bagus lagi. Bagaimana? Mau buat apa ini? Dua-duanya? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa silahkan diskusi dengan teman kelompoknya untuk mendesain alat peraganya dan membuat PowerPoint-nya. Mungkin dibagi-bagi tugas.
Dalam 20 menit sudah selesai ya. Jadi di LKPD jangan lupa ditulis namanya. Delapan 40 sudah selesai ya. Bisa? Oke, jadi yang lain perhatikan temannya yang tampil di depan. Jadi sebentar ada sesi tanya jawab. Jadi sediakan pertanyaan untuk kelompok 2. Bisa dimulai? Baik. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman saya yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita lanjutkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang kita rasakan saat ini. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang ada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrul sebagai moderator dan Stevia Angel sebagai pemateri dan Citra sebagai pemateri juga. Baik, kita perlu mengetahui sistem pernafasan. Pernafasan atau bisa disebut juga sebagai respirasi atau yang dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu tadi definisi tentang pernafasan. Kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu materi kita ini. Untuk pembawa materi yang pertama itu ada Citra. Kepada Citra saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang organ-organ sistem pernafasan. Dimulai dari rongga hidung. Ini ada rongga hidung, di mana hidung adalah gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, peran hidung sangatlah penting dalam sistem pernafasan. Yang kedua, ada faring. Faring adalah pangkal tenggorokan bagian atas yang berupa tabung yang terletak di bawah mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Stevia Angel. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan Citra, mulai dari bronkus. Oke, dari gambar sini bronkus itu tepatnya ada di sini. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Satu cabang menuju paru-paru kanan dan cabang lainnya menuju paru-paru kiri. Berikutnya adalah bronchioles. Bronchioles akan bercabang-cabang menjadi semakin halus, kecil, dan berdinding semakin tipis. Lanjut, bronchioles tidak tersusun atas tulang rawan, tetapi lapisan terdalam bronchioles terdapat jaringan epitel cilindris fossilia. Lanjut pada alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari organ respirasi. Ini dia alveolus, bisa kalian lihat mirip anggur.
Pada alveolus terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nanti yang terakhir yaitu paru-paru. Kalian pasti sudah tahu paru-paru yang mana. Paru-paru dibungkusi oleh selaput tipis rangkap dua yang biasa disebut pleura. Kedua lapisan tersebut dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan tulang rusuk ketika bernapas. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari teman saya. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Baiklah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rohima. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Yang mana pertanyaannya adalah, apakah benar manusia memiliki paru-paru bagian kanan lebih besar dibandingkan bagian kiri? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih kepada kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 3. Saya persilakan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Seri Rama, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan, pada proses pernapasan pada manusia, jika diafragma dalam tubuh bergerak ke bawah, apakah yang akan terjadi? Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok teman-teman, berikan kami waktu beberapa menit untuk menjawab. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kelompok 1 kami akan menjawab. Kepada yang menjawab, Citra. Kepada Citra saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan soal apakah benar manusia memiliki paru-paru bagian kanan lebih besar dibandingkan bagian kiri, mengapa demikian? Benar, manusia memiliki paru-paru bagian kanan lebih besar dibandingkan bagian kiri karena paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu atas dan bawah, sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus yang berada di atas, tengah, dan bawah. Ini yang menyebabkan paru-paru kanan berukuran lebih besar dan berat jika dibandingkan dengan paru-paru kiri. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada proses pernapasan pada manusia, jika diafragma dalam tubuh bergerak ke bawah, apakah yang akan terjadi? Jika kita menarik napas, diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah, yang menciptakan ruang bagi paru-paru untuk mengembang dan terisi udara. Lalu ketika kita menimbus napas, diafragma rileks dan bergerak ke atas yang membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Sekian dan terima kasih. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah puas? Kelompok 4 dan 3. Terima kasih. Baik, sekian dari pemateri dan presentasi kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian organ-organ sistem pernapasan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, saya Reza Leherunisa sebagai moderator.
Melisa Putri dan Yudhistira sebagai pembawa materi, Melinda sebagai notulen, serta anggota yang lainnya. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Melisa Putri, diantaranya pengertian bernapas serta bagian organ-organ sistem pernapasan, dan akan dilanjutkan oleh Yudhistira, diantaranya cabang tenggorokan atau bronkus, alveolus, paru-paru, dan pleura. Langsung saja. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum lanjut pada materi, seperti yang kita ketahui, bernapas merupakan oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau gas sisa metabolisme keluar tubuh. Di dalam tubuh, oksigen berfungsi mengoksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Dengan demikian, proses pernapasan sangat penting bagi makhluk hidup. Langsung saja. Secara garis besar, organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau faring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronchiolus, akar cabang batang tenggorok atau bronchiolus, dan paru-paru. Batang tenggorok atau trakea berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau yang disebut dengan torak. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudhistira. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan oleh Melisa Putri. Organ berikutnya adalah cabang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan adalah saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Dinding rongga pleura bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi tentang bagian organ-organ sistem pernapasan yang telah dibawakan oleh Melisa Putri dan Yudhistira. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok yang hendak bertanya. Kelompok 1, silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Mubin, perwakilan dari kelompok 1, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Selanjutnya ada kelompok 4. Baiklah, beri kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Melisa Putri. Silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1 dengan pertanyaan. Hidung kan merupakan organ pernapasan paling luar tempat udara luar masuk yang yang ditanyakan bagaimana struktur rongga dalam hidung dan fungsinya dalam pernapasan. Jadi, rongga hidung terletak pada bagian belakang cuping hidung dan berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Nah, di dalam rongga hidung terdapat lendir dan silia atau disebut dengan rambut halus. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah puas dengan jawaban kami? Oke, terima kasih. Ya,
Sebelum menutup presentasi kami, berikut hasil proyek replika terkait organ-organ sistem pernafasan manusia yang telah kami buat. Seperti yang telah terlihat pada gambar replika organ-organ pernafasan pada manusia, dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Ya, demikianlah presentasi mengenai organ-organ sistem pernapasan manusia dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 dengan kelompok 3. Jadi luar biasa, hasilnya bagus sekali, terutama proyek yang sudah dibuat, yaitu organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Begitupun dengan PowerPoint yang sudah dibuat, tampilannya sangat bagus dan menarik. Kasih aplaus. Jadi organ-organ pernapasan dimulai dari rongga hidung, kemudian paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan virus dan paru-paru. Jadi itulah organ-organ sistem pernafasan. Jadi tadi sudah ada 2 kelompok yang maju ke depan. Kita beri aplaus dong untuk kelompok 2 dengan kelompok 3. Begitupun dengan kelompok penanya, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi pertanyaan yang diberikan sangat bagus. Oke. Jadi saya minta kelompok 1 untuk membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk kelompok 1. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil tadi yaitu sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dan uap air. Urutan saluran pernapasan adalah rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk satu yang sudah membuat kesimpulan. Jadi tadi kita sudah menampilkan 2 kelompok. Sekarang tadi kan di awal sudah pretest, sudah untuk pengetahuan awal. Sekarang pengetahuan akhir setelah kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan kasih soal lagi. Oke, 3 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Karena masih ada refleksi yang akan saya bagi. Oke, 2 menit dari sekarang. Sudah ya? Oke. Kita speaking sedikit ya. Pernapasan, oksigen terhidup dari
maju belum bebas. Sampai hidup CO2 oksigen, hidup oksigen, hidup CO2, hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hidupkan CO2. Jadi untuk kegiatan hari ini selesai, jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa.